Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bertemu lagi dengan Pak Karyo dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Oke, semuanya on kamera dulu. Biar saya cek. Apakah suara Bapak terdengar jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Rian memimpin doa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Pak Karyo? Oke, terima kasih. Izin saya sprint. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Apakah Alhamdulillah. ada yang tidak masuk? Hadir, Pak. Hadir semua. Ya, hadir semua ya. Pramudia Anantatur pernah mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Artinya apa? Kita harus terbiasa menulis tentang peristiwa apapun yang telah terjadi. Tulisan kita nanti akan menjadi kenangan terindah. Berbicara mengenai menulis, tidak lepas dari suatu sumber ataupun bahan penulisan. Sebelum memasuki materi, minggu lalu kita telah belajar tentang apa sih? Cara berpikir, diakronik dan sinkronik dan sejarah, Pak. Oke, kita minggu lalu telah belajar mengenai cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai sumber-sumber sejarah. Tetapi, sebelum memulai materi, mari kita ice breaking dulu dengan tepuk semangat. Saya contohi dulu ya, begini ya. Tepuk semangat. 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 Gitu ya. Oke, sekarang yuk. Tepuk semangat. Semangat. Berarti semuanya sudah semangat gitu ya. Melanjutkan. Pernahkah kalian melihat bangunan ini? Apakah ada yang pernah melihat bangunan ini? Saya pernah, Pak. Bangunan apa itu? Candi, Pak. Oke, ini bangunan candi ya. Ini Candi Sukuh, yaitu peninggalan kerajaan Majapahit yang terletak di Kabupaten Karanganyar. Bangunan candi merupakan salah satu dari sumber sejarah. Kali ini kita akan belajar KD 3.6 menganalisis berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama memahami pengertian sumber sejarah. Yang kedua, menganalisis bentuk atau jenis sumber sejarah. Yang ketiga, membuat analisis jenis sumber, peran sumber, dan keterkaitannya dengan kejadian sejarah dalam bentuk tulisan. Untuk kebermanfaatan materi, yang pertama, kita dapat kritis dalam menerima segala sumber informasi. Apakah itu fakta atau itu hoax. Yang kedua, dengan belajar tentang sumber-sumber sejarah, kita dapat merasakan bagaimana kondisi saat itu. Jadi kita seolah-olah masuk ke ruang dan waktu di masa lalu. Selanjutnya, Bapak akan mengadakan pretest untuk menguji tingkat pengetahuan anak-anak. Silakan dibuka link berikut ini. Link ini merupakan soal yang termuat dalam kuis sejarah. Nanti seperti ini tampilannya. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Oke, hasilnya cukup bagus. Berarti anak-anak sekalian sudah sedikit banyak membaca modul yang telah Bapak sampaikan kemarin malam. Pada pertemuan siang hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama kemudian stimulasi,
Nanti akan Bapak tayangkan sebuah video pembelajaran. Yang kedua, identifikasi masalah. Nanti peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga, pengumpulan data. Nanti peserta didik akan dibentuk di dalam sebuah kelompok belajar dan berdiskusi sesuai dengan materi masing-masing. Yang keempat, pembuktian. Tiap kelompok saling mengoreksi hasil pekerjaan kelompok lain dan nanti dipresentasikan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Selanjutnya, amatilah dengan sesama video pembelajaran berikut ini. Pernahkah kalian melihat bangunan candi? Gambar di samping merupakan gambar Candi Suguh di Kabupaten Karanganyar. Candi Suguh merupakan salah satu contoh dari sumber sejarah. Sumber sejarah itu apa sih? Sumber sejarah adalah sesuatu yang menyampaikan kepada kita tentang kenyataan pada masa lalu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber sejarah memiliki dua aspek utama dalam rumusannya. Yang pertama, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang kedua, sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, sumber benda. Sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Contohnya, bangunan candi, gerabah, kapak. Yang kedua, sumber tertulis. Keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu dan kertas. Contohnya, surat kabar, naskah kuno, prasasti, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber lisan. Biasanya didapatkan melalui mekanisme wawancara dari para pelaku, saksi, ataupun orang-orang yang mengetahui suatu peristiwa sejarah tersebut. 4. Sumber visual audiovisual. Sumber sejarah visual adalah semua sumber sejarah yang bisa dilihat oleh penglihatan, berupa foto, lukisan, pahatan, dan ukiran. Contohnya, lukisan manusia purba di dinding-dinding goa. Sumber sejarah audiovisual adalah gambar dan suara yang direkam kemudian diolah untuk diputar kembali. Itu video pembelajaran sumber-sumber sejarah. Apakah ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, Mas Rian, silakan. Mau tanya, Pak. Apakah semua sumber sejarah dapat digunakan sebagai bahan penulisan sejarah, Pak? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Apakah ada yang berani menjawab? Oke, kalau belum ada, maka Bapak jawab. Sumber sejarah tidak semuanya bisa digunakan sebagai bahan penulisan sejarah, melainkan harus melalui tahap verifikasi sumber, yakni menguji kebenaran atau keabsahan sumber tersebut. Oke, sudah jelas, Mas Rian? Insya Allah sudah, Pak. Makasih, Pak. Selanjutnya, kita akan diskusi kelompok. Yang pertama, Bapak sampaikan petunjuk diskusi, yaitu lakukan kunjungan ke salah satu museum atau tempat peninggalan sejarah secara virtual. Yang kedua, kelompokkan sumber-sumber sejarah yang dipamerkan di museum atau tempat peninggalan sejarah tersebut berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, analisislah kelebihan dan kekurangan tiap-tiap sumber sejarah yang kalian temukan. Untuk kelompoknya sudah Bapak bagi di grup WA. Yang pertama, Monumen Pers Nasional di Surakarta. Yang kedua, Museum Radia Pustaka di Surakarta. Yang ketiga, Museum Sangiran di Sragen. Yang keempat, Museum Keraton Surakarta. Dan yang kelima, Candi Cetho di Kabupaten Karanganyar. Untuk mempermudah mengerjakannya, silakan membuka LKPD yang telah Bapak bagikan di grup WA. Linknya bisa dilihat ataupun diakses di sini juga. Nanti tayangannya seperti ini.
Selamat mengerjakan. Bapak beri waktu 15 menit. Setelah selesai, silakan hasil diskusi ditukarkan kelompok lain untuk mendapatkan koreksi. Oke, waktunya sudah habis. Silakan presentasi kelompok dari kelompok pertama, yaitu Monumen Pers Nasional di Surakarta. Oke, saya mau perwakilan kelompok ya Pak ya. Dari kelompok yang pertama Monumen Pers Nasional di Surakarta. Saya narasumbernya dari koran kuno Pak. Terus nanti ada jenis sumbernya tertulis. Terus kelebihannya ada fakta sejarah yang terkadang di dalamnya lebih akurat karena bentuknya nyata berupa tulisan. Terus kekurangannya ada sumber tertulis, terkadang ada beberapa yang sulit dibaca oleh pengunjung secara langsung. Dibutuhkan terjemahan dari para ahli. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mbak Faria. Selanjutnya, presentasi kelompok 2, Museum Radia Pustaka di Surakarta. Saya, Pak. Saya mewakili kelompok 2 mau presentasi tentang Museum Radia Pustaka Surakarta. Untuk sumber, saya menemukan arca, Pak. Untuk jenis sumbernya, sumber benda. Untuk kelebihannya, itu melalui sumber benda, kita bisa secara langsung mengetahui peradaban masa lalu. Dan untuk kekurangannya ya, Pak, sumber benda mudah hilang, karena nilai ekonomisnya yang tinggi, sehingga ada yang dijual belikan pada kolektor, gitu, Pak. Jadi kayak dicuri atau dijual belikan, gitu, Pak. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, luar biasa presentasi dari kelompok-kelompok tadi. Selanjutnya, kita memasuki kesimpulan pada mata pelajaran sejarah kali ini. Adakah yang berani menyimpulkan? Saya, Pak. Saya mau menyimpulkan, Pak. Ya, silakan Mbak Umi. Dari pembelajaran hari ini, kesimpulannya adalah sumber sejarah merupakan sesuatu yang menyampaikan kepada kita tentang kenyataan pada masa lalu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi dan berkaitan dengan subjek sejarah. Sumber sejarah memiliki dua aspek utama dalam rumusannya, yakni berdasarkan bentuk dan sifatnya. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Mbak Umi. Selanjutnya, Bapak akan mengadakan post-test. Silakan buka link berikut ini. Silakan mengerjakan. Untuk pengerjaannya, 25 menit setelah pembelajaran ini selesai. Nanti bisa diselesaikan lewat HP ataupun lewat laptop kalian masing-masing. Selanjutnya, refleksi proses. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Pak. Selanjutnya yaitu nilai-nilai apa yang dapat diperoleh dari pembelajaran kali ini? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Malik. Dari pembelajaran hari ini, nilai-nilai yang bisa saya ambil yaitu yang pertama, kita harus kritis, Pak. Kita harus kritis dalam menerima berbagai sumber informasi dari manapun, biar kita tidak gampang terkena hoax. Yang kedua, kita harus menghargai penemuan-penemuan sejarawan, ikut melindungi serta melestarikan cagar budaya dan peninggalan-peninggalan yang ada biar tetap lestari dan terus terwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Begitu Pak Karyo. Terima kasih Mas Malik. Oke. Untuk tindak lanjutnya, Bapak beri penugasan yaitu membuat tulisan sederhana mengenai cerita folklore yang berkembang di daerah kalian. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar mengenai sumber-sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar, mari kita berdoa bersama. Silakan Mas Rian memimpin doa. Untuk menutup pelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karyo.